Halo guys, kembali lagi dengan saya Ade Ahmad Yasin. Sebenarnya sekarang udah siang, jadi saya tadi pagi-pagi telat membuat konten ini karena saya tidurnya tadi malam itu bergadang sekitar jam setengah 2 malam, dan tadi bangunnya pukul 10 pagi. Ya meskipun tadi pagi sebetulnya saya udah bangun, tapi saya tidur lagi. Rencananya itu mau bikin jam 8 jam 9 begitu, tapi ya karena saya mungkin tidurnya nyenyak, jadi saya bangunnya kesiangan pukul 10 pagi. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai sebuah perencanaan. Ya, kita semua pasti melakukan sesuatu itu membuat sebuah rencana dulu, karena keinginan kita untuk berhasil. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan doang. Yang menentukan ya Tuhan kita. Terkadang ketika kita meremehkan sesuatu, itu menjadi hal sebuah keberhasilan. Ada juga yang ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak berhasil. Ya, yang pertama itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kalau plan A kita gagal, maka kita serahkan ke plan B, yaitu rencana yang telah Tuhan rencanakan untuk kita, yang pastinya lebih baik. Karena rencananya itu bukan otak manusia yang direncanakan oleh manusia, ya pasti lebih baik yang plan B ini. Jadi kalau seandainya apa yang kamu direncanakan itu gagal, itu artinya Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Semua hal yang terjadi itu adalah skenario untuk mengasah seberapa keraskah kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Sehingga ketika kita udah berjuang semaksimal mungkin, lalu Allah kasih hadiah yang lebih baik. Baik itu sesuai rencana kita atau tidak sesuai. Semua hal yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya, ada pesannya untuk kita sendiri. Manusia itu hanya bisa merencanakan, sisanya Allah lah yang menentukan. Waktu itu saya pernah kemarin saya pernah bercerita pada kalian bahwa Jumat itu saya akan presentasi. Nah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan presentasi tersebut. Saya mencatatnya, menghafalnya, belajar berbicara. Pagi gadang, malam gadang, paginya saya menghafal lagi, siangnya menghafal. Ketika saya sebelum presentasi itu agak positive thinking juga sih, bahwa saya sekarang pasti akan bisa perform maksimal, dan saya pasti akan menjadi perhatian, dan saya pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, yang mana saya begitu pede. Dan pada akhirnya semua itu gagal. Saya tidak perform dengan baik, saya perform dengan tidak baik, saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman saya karena saya terlalu gugup. Dan seketika otak saya itu blank. Dan kamu tahu
sebelum presentasi itu di matkul pertama itu presentasi juga, tapi rencananya saya tidak akan presentasi karena saya tidak mengambil kelompok. Dan ketika giliran teman-teman saya, tiba-tiba teman-teman saya itu menunjuk saya untuk masuk kepada kelompoknya, dan kalian tahu presentasi saya baik, bagus, dan dapat pujian. Ya, itu artinya kadang-kadang sesuatu yang kita anggap buruk itu menjadi hal istimewa bagi diri kita, dan kadang-kadang hal yang dibanggakan oleh kita adalah malapetaka bagi kita sendiri. Jadi jangan remehkan sesuatu hal yang kecil. Jangan remehkan sesuatu hal yang menurutmu buruk. Contohnya teman juga seperti itu. Teman yang kita selalu sanjung-sanjungkan terkadang menjadi musuh bagi kita, menjadi pisau untuk kita sendiri. Dan terkadang teman-teman yang kita anggap remeh, disepelekan itu menjadi penyelamat bagi kita. Begitu. Semua itu ternyata unik juga ya. Benar-benar skenario yang plot twist bagi kita sendiri. Benar-benar dunia itu unik, kehidupan itu unik. Manusia terus tumbuh, terus berproses, terus berjuang sambil menebak sesuatu hal di masa depan. Nah, sekarang saya akan merencanakan plan konten untuk 30 konten 30 hari 60 konten untuk 30 hari. Rencananya itu sekarang saya akan melakukannya pukul 2:30 karena tadi malam itu ada perombakan panitia, perombakan rencana. Kemarin itu terjadi kesalahan-kesalahan yang diambang kegagalan dari proker kami, yaitu membuat kelas konten kreator. Rencana awal itu lusa tanggal 3 Desember karena kan kemarin perencanaannya itu buruk, jadi kami undur pada tanggal 20 Desember. Ya berharap bahwa apa yang telah terjadi itu sebuah pembelajaran, sebuah pintu untuk membuka yang lebih baik lagi. Jangan sampai hal buruk yang telah terjadi itu terulang kembali. Saya harus berjuang mengerjakan ini karena mereka berharap bahwa konten plan yang saya buat ini harus selesai hari sekarang juga. Dan saya sekarang punya ide yang
lebih brilian dari kemarin-kemarin, dan saya dari apa saja yang terjadi itu menjadi ide yang bagus juga bagi saya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Ya, saya ingat tadi yang saya sampaikan bahwa hal buruk itu bisa jadi hal yang baik. Ya, contohnya sekarang yang kemarin yang gagal itu semoga saja gagal, konsepnya gagal, dan sekarang saya memiliki konsep yang lebih baik. Besok saya akan lari pagi ke tempat biasa, sebuah jalan yang sunyi yang membelah pesawahan dengan pemandangan yang luar biasa. Bukit-bukit di tengah kota Bandung yang super sibuk ini, saya menemukan tempat begitu sunyi dan indah, layaknya di sebuah pedesaan. Saya juga akan membuat konten-konten yang menarik untuk membangun branding saya. Saya akan berbicara di depan kamera layaknya seorang host travel. Host apa saja itu sebetulnya. Dan saya juga akan terus mengembangkan skill saya. Ya, kalau kalian tanya saya mau menjadi apa, sebetulnya saya juga tidak tahu. Dari kecil sampai sekarang, keinginan saya itu berbeda-beda. Mulai dari arsitek, pemandu wisata, aktor, editing, sutradara, dan masih banyak lagi. Tapi ingat satu hal, bahwa saya pernah berbicara di depan teman-teman saya waktu presentasi mengenai planning kita 5 tahun ke depan yang diberikan oleh dosen. Saya menyebutkan bahwa saya ingin menjadi host travel. Ya, mungkin itu semoga saja jadi keinginan saya di sekarang dan seterusnya. Rezekinya begitu terkabul. Dan buruknya ketika menjadi host travel itu harus jago berbicara dan jago juga dalam bahasa Inggris. Tapi saya rasa hal itu adalah kekurangan saya sendiri. Jadi ini adalah tantangan bagi saya sendiri. Cukup menantang juga. Ya, saya ingat perkataan di awal saya menyebutkan bahwa kekurangan, jangan anggap kekurangan itu sebagai hal yang buruk. Bisa jadi kekurangan itu adalah sebuah kelebihan. Jangan anggap kelebihan itu adalah sebuah kelebihan. Barangkali kelebihan itu adalah malapetaka bagi dirimu sendiri. Semua hal kalau kita anggap positif, ya pasti positif. Semua hal yang terjadi pasti ada hikmahnya. Pasti ada pembelajarannya bagi kita sendiri untuk terus berkembang. Mungkin itu adalah sebuah pembelajaran untuk menjadikan diri kita yang lebih baik lagi, menjadi diri yang lebih tangguh. Nah, sekarang sudah mau
15. Nah, sekarang udah 15 menit. Dan kita akan berjumpa lagi besok. Insya Allah saya akan berbicara lagi di depan kamera besok. Bye bye. See you.